Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan mengenai VHDL yang digunakan untuk membuat rangkaian sekuensial. Yang akan kita bahas adalah mulai dari melihat bentuk dari diagram keadaan, kemudian menerjemahkannya ke dalam VHDL, kemudian membuat simulasi supaya bisa dilihat bagaimana apakah rangkaian yang kita buat sudah sesuai dengan diagram keadaannya. Contoh kasus sekuensial dalam sistem digital atau rangkaian digital, ini adalah contoh vending machine. Vending machine ini punya dua input, yaitu D dan Q, D in, Q in. D untuk dolar dan Q untuk quarter. 1 dolar itu 100 sen, kemudian quarter itu 25 sen. Nah, kemudian mempunyai output dispense dan change. Dan juga punya tombol reset. Dispense itu kalau 1 berarti dia akan mengeluarkan botol, kemudian change itu berarti kembalian. Harga 1 botol minuman ini adalah 75 sen. Sehingga kalau dimasukkan 25 sen quarter sekali, maka ini tidak akan muncul botolnya atau tidak keluar botolnya. Tapi kalau dimasukkan dolar sekali, maka kelebihan karena harga botolnya 75 sen sedangkan 1 dolar 100 sen sehingga kembali 25. Nah, ini adalah kembaliannya 25 sen. Sehingga kalau dimasukkan dolar maka keluar botol dan keluar kembalian. Nah, kalau quarter dimasukkan 3 kali baru botolnya bisa keluar. Nah, gambaran state diagramnya seperti ini. Ada 3 state di sini, wait, kemudian 25 sen dan 50 sen. Misalnya mulai dari wait di sini. Wait kalau mendapat D in di sini, maka akan keluar dispense 1, change 1. Berarti botol keluar dan kembalian keluar. Kalau dari wait kemudian mendapat key quarter sekali, maka dia berubah atau berpindah ke state 25 sen. Mendapat key lagi, maka berubah ke state 50 sen. Mendapat key lagi, maka kemudian kembali ke wait sambil mengoutputkan dispense 1. Berarti botolnya keluar 1. Nah, di sini tidak ada keluaran botol. Jadi di sini outputnya 00. Setelah dari sini baru 1. Nah, itu diagram keadaannya sederhana. Bagaimana bentuk ini kemudian kita ubah atau kita tulis dalam VHDL. Untuk entitasnya, entity di sini entity vending, kita namakan vending, is clock. Ini ada clocknya, kemudian reset, ini resetnya, kemudian ada D in, Q in, ini. Kemudian ada dispense change ini ya. Yang dispense change itu out, kemudian yang lainnya itu in, input. Ini dipakai STG logic, standard logic, maka kita perlu menuliskan library di sini IEEE standard logic 1164 all supaya kita bisa kenal STG logic. Ini entitasnya, entity-nya. Kemudian kita bisa lanjutkan ke architecture. Nah, architecture-nya seperti ini. Nah, itu architecture vending, art of vending. Vending tadi nama entitasnya. Kemudian ya, kita definisikan type, tipenya state type is, tadi ada 3 state,
yaitu wait 25 sen dan 50 sen. Nah, wait itu sudah mempunyai keyword, sudah menjadi keyword sehingga kita tidak bisa memakai wait untuk identitas yang lain. Maka kemudian ditambahkan di sini s, menunjukkan state wait. Kemudian 25 juga tidak boleh dipakai sebagai nama karena itu bilangan. Maka kemudian diisi PS, jadi S25, S50. Kemudian untuk signalnya di sini dipakai current state dan next state. Ini ada state type tadi. Ini bisa current state dan next state. Kemudian kita lihat di sini ada prosesnya, ada 3 proses di sini untuk status atau state memorinya. Kemudian di sini untuk menghitung net state-nya. Kemudian yang di sini untuk outputnya. Kita lihat untuk yang proses pertama di sini. Nah, kalau reset tadi, kalau kita perhatikan reset itu gambarnya di sini adalah memakai inverter, maka dia akan not. Di sini ada inverternya, maka di sini akan not. Nah, maka reset 0 itu artinya di reset ya, karena inverter tadi. Sehingga kemudian kalau resetnya 0, maka state-nya dipindah ke S-wait, ke awal. Di current state-nya S-wait. Kalau tidak, maka next state-nya itu akan masuk ke current state di sini. Ya, current state sama dengan next state. Jadi next state-nya diisikan ke current state. Itu terjadi dengan syarat clock-nya 1 dan clock-nya ada perubahan dari 0 ke 1. Maka kemudian state-nya berubah. Ini ya proses yang pertama. Proses yang kedua ini adalah proses untuk menghitung atau menentukan next state-nya. Di sini pakai when ya. Case current state is. Nah, kalau sekarang atau current state-nya itu S-wait, kemudian mendapat key. Kita lihat sendiri ya. S-wait mendapat key, maka dia pindah ke S25. Di S-wait mendapat key, dia akan pindah ke S25. Kalau tidak, maka dia tetap ke S-wait. Kemudian kalau saat ini di S25 kemudian mendapat key in, maka pindah ke S50. Kalau tidak, tetap di S25. Kalau posisinya di S50 mendapat key, maka akan kembali ke S-wait. Kalau tidak, dia tetap di S50. Nah, selain itu, ini untuk jaga-jaga supaya aman, kalau karena di sini ada 3 state ya. Selain state itu, maka diisikan ke S-wait. Itu proses yang kedua. Proses yang ketiga, proses yang ketiga ini untuk menentukan outputnya. Output tadi berhubungan dengan dispense dan change. Nah, current state-nya itu S-wait, kemudian mendapat D, berarti mendapat masukan 100 sen, maka botolnya keluar, dispense 1, dan kembalinya ada, change 1. Kalau tidak, berarti dispense-nya 0, change-nya 0. Itu di posisi S-wait. Kemudian, ini artinya D-nya 0 ya. Kemudian kalau di S25 di sini, kemudian di posisi yang di 25 itu, maka outputnya tetap 00, tidak ada. Nah, di S50 itu kalau key in-nya 1, maka dia mestinya pindah ke S-wait sambil mengeluarkan. Nah, ini mengeluarkan outputnya adalah 1, berarti
lengkap 75 gitu ya. Kalau GIN-nya 1 dan kembalian 0 karena pas, tidak ada kembalian. Selain itu 00 ya. Ini keadaannya 00. Nah, itu kalau dilihat hubungan antara gambar tadi dengan VHDL-nya. Nah, ini kemudian kita akan terapkan untuk ditulis di sini. Saya menulis pakai Gini. Nah, saudara bisa menulis pakai model SIM kemarin kalau sudah install ya, sama saja. Ini saya tulis di Gini. Ini saya kutip saja persis yang tadi. Ini ada entity-nya, kemudian ada architecture-nya, ya, selesai di situ persis. Ya. Nah, sekarang kita coba compile. Nah, kalau saya pakai Gini, maka saya compile lewat Gini. Kalau saudara pakai model SIM, ya pakai di compile lewat model SIM. Nah, ini saya compile, oke, tidak ada error, kemudian link atau A tidak ada error, E tidak ada error, kemudian di run. Nah, saya berhenti di E. Oh ya, saya pakai compiler GHDL ya. Di GHDL itu free compiler untuk VHDL dan bisa jalan di Linux. Ya, ini. Nah, kalau ini saya compile pakai GHDL -A, sukses ya. Kemudian kalau di elaborate E, ini E, sukses juga. Nah, kemudian misalnya bisa di run untuk mendapatkan test bench-nya. Tapi supaya lebih informatif, maka dibuat test bench-nya sendiri. Nah, di bukunya ini Commerce sejak ada tidak ada test bench-nya. Nah, saya buat sendiri di sini. Dibentuknya adalah seperti ini, test bench-nya. Test bench untuk vending. Nah, kita namakan vending test bench ya. Ini vending test bench. Nah, vending test bench ini untuk mengetes nilai-nilai supaya nanti dilihat hasilnya cocok atau tidak. Nah, ini untuk test bench bentuknya seperti ini, entity vending DBS. Nah, ini kosong saja karena kita mengikuti komponen yang di vending ya. Kemudian architecture yang diisi, architecture vending DB org, vending DB, ini nama saja. Nah, harapannya ini yang sama ya, antara yang di sini dengan di sini itu sama ya. Ini sama dengan yang di sini. Nah, kemudian komponen vending. Nah, ini vending itu mengacu ke vending yang tadi, mesin vendingnya. Kemudian di vending tadi ada port. Nah, ini ada port clock, reset, in, key in, standard logic, kemudian ada dispensing untuk outputnya. Ini standard logic juga. Nah, sama seperti yang di vending. Nah, saya pakai namanya sama supaya mudah saja. Kemudian, nah ini instannya vending 0. Itu adalah instant dari vending. Kemudian dia mengacu ke work vending ini yang library di worknya. Kemudian ini sinyalnya clock, reset, in, key in, dispensing. Sini juga sama seperti yang di sini ya. Nah, kemudian vending 0 yang instantnya tadi di port mapnya adalah clock. Jadi clock di sini dan clock di sini digandeng, disamakan, reset, di in, key in, dispense dan change ya, sama. Nah, ini
Untuk prosesnya ada satu di sini. Prosesnya ini memakai pattern type. Pattern type is record. Nah, isinya adalah RC Dinkin. Nah, ini maksudnya reset clock di in dan key in ya. Kemudian type pattern array, ini array dari pattern type ya. Pattern type itu isinya ada 4, kemudian dibuat array sehingga di sini ada deretan dari pattern type itu. Namanya pattern array. Nah, ini dinamakan pattern array. Kemudian type yang pattern array itu dimasukkan ke cons di sini. Consnya patterns. Nah, berarti nilai patternsnya adalah ini. Ini sebetulnya bisa apa saja diisi ya. Ini kebetulan saya kombinasikan saja di sini. Untuk pertama ini adalah reset. Jadi resetnya 0, berarti dia akan reset dulu. Kemudian ini tidak reset. Ini clocknya urut saja 10 10 10 10. Kemudian ini nilai D-nya $, ini 00, di sini 111. Kemudian di sini ada key-nya, ini 00, key-nya 111, kemudian 010. Ini untuk melihat nanti outputnya seperti apa. Nah, untuk memasukkan nilai itu ke clock reset di in key in, maka dilakukan loop di sini. For i in pattern string loop. Ini maksudnya adalah i akan bergerak sesuai dengan isi dari patterns-nya ini. Patterns-nya itu ini. Dia akan menulis satu persatu. Nah, range-nya sesuai dengan yang ada di patterns. Nah, kemudian clock-nya diisi dengan patterns i, berarti patterns yang ke i. Nah, i-nya tadi adalah mulai awal sampai akhir ya. Berarti di sini satu baris itu i. Ambil c-nya yang pertama di sini. Kemudian ini r. Ini r ya. Yang pertama r, yang kedua c. Ini c. Yang ini c-nya di sini. Kemudian ini r. Kemudian ini d-in. Ini dan terakhir adalah key in. Wait for 1 nanosecond. Ini supaya berjalan atau berhenti selama 1 nanosecond. Ini loop selesai. Nah, kemudian ini assert untuk menyatakan bahwa selesai. Nah, ya ini tadi ya, ini for-nya loop dari range pattern tadi, kemudian diisi clock reset di in key in, wait for 1 nanosecond. Setelah itu ini ditulis selesai supaya kelihatan tampil programnya tidak error, jadi selesai. Nah, kemudian kalau ini di compile, ini saya compile, nah memakai GADL saya, GADLA, ini berarti dia akan compile untuk finding TB-nya itu successful, berarti tidak ada kesalahan. Kemudian saya elaborate di sini ini, ini juga tidak ada kesalahan, selesai. Nah, sekarang bisa dilanjutkan dengan run ya, R. Ini R. Nah, ini hasilnya tidak error ya. Ada hasilnya di VCD. Jadi ini bisa di run. Nah, kita lihat bentuk gelombangnya. Nah, ini nah, ini sudah saya buka. Hasilnya adalah finding
vending garis bawah TB VCD ya. Di hasil dari GADL bisa VCD, dan ini bisa dibuka oleh GTK Wave. GTK Wave itu programnya, bisa buka ini. Nah, ini sudah saya buka vending TB. Kemudian ini adalah sinyal-sinyal tadi. Nah, ini kemudian saya bisa masukkan ke sini dengan append. Nah, ini hasilnya. Ini change clock, ini urut abjad, sehingga kalau mau lebih enak disusun lebih baik, jadi clocknya di paling atas misalnya, kemudian resetnya, kemudian change itu di bawah, key in di sini. Nah, jadi outputnya adalah dispense dan change. Nah, bisa di CCP blank misalnya di sini. Nah, sehingga di sini blank ya, supaya ada batasnya. Nah, setelah itu dilihat gelombangnya sebenarnya sudah muncul di sini, cuma ini zoomnya terlalu kecil sehingga kita bisa zoom out sampai muncul semua. Nah, seperti ini. Ini zoom outnya. Ini kalau saya klik di sini maka akan muncul nilainya. Nih ya, ini untuk clock 1, reset 0, di 0, 0, dispense, dan itu 0. Saya klik di sini, ini 0 semua. Nah, kemudian resetnya sekarang diisi 1 di sini, clocknya 1, kemudian key-nya 1 di sini. Dia belum dispense karena baru masuk ke state 25 ya, kalau key-nya 1. Nah, kemudian di sini ini juga 1 lagi, di clock-nya naik, tapi belum muncul juga atau belum dispense juga karena baru S50. Setelah 3 kali di sini, ini ada clock lagi di sini ya. Nah, itu sekarang sudah muncul dispense 1. Ini dispense 1. Kemudian ini change-nya 0 karena pas, tidak ada kembalian. Itu yang di sini ya. Nah, kemudian pada saat D-nya 1 di sini, ini D-nya 1, tetapi dispense-nya tidak muncul 1. Nah, ini yang menjadi kurang pas ya. Karena apa? Ya, karena state diagramnya tadi nggak pas gitu ya. Kita lihat di sini bahwa ini state-nya sebetulnya kalau kita lihat ini sudah, dia kan di sini dapat key ya. Berarti posisinya dia di 25 gitu ya. Di posisinya di 25 di sini ya, pada saat key-nya 1. Nah, di sini kan dia 0 ya. Kembali ke 0, tapi pada saat di sini sudah 25. Jadi di S-weight, di sini S25. Ya, sehingga S25 mendapat D. Nah, itu tidak didefinisikan di tadi ya, untuk dispense ya. Sehingga dia tidak dispense di sini. Nah, itu yang kurang pas ya. Jadi kalau kita lihat di gambarnya tadi, nah di sini kalau dia sudah ke sini kemudian mendapat D, ini kan nggak ada ya, nggak ada. Yang ada dapat key. Dia key-nya 1, maka dia akan ke S50, tapi kalau tidak dia tetap di sini, padahal dia mendapat D gitu kan. Nah, ini berarti jadi kurang pas. Jadi mestinya ada tambahan ke sana gitu ya. Kalau mendapat D dia dispense,
change-nya 1, kemudian dia state-nya tetap kembali ke sini gitu ya. Kalau dapat D, demikian juga di sini. Kalau dapat D tetap di sini dan dia masih sisa 50 hingga S-nya state-nya di S50. Nah, ini yang belum lengkap di sini. Tapi implementasinya sudah cocok dengan ini gitu ya. Cuma ininya yang belum pas. State diagramnya. Oke. Nah, kemudian untuk memperbaiki, kita bisa lihat cara memperbaikinya. Misalnya di sini tadi kita bisa kita bisa dulu tambahkan state-nya untuk supaya dia bisa dispense dan keluar itunya. Jadi di sini state-nya saya tambahkan lagi. Oke, ini quarternya saya nilai 1 supaya dia berpindah. Nah, dia berpindah ke state yang 50 tadi. Jadi 1, 2, 3 ini mestinya sudah 50, kemudian dia dapat D, maka dia akan change juga. Kita lihat, kita compile lagi. Compile, kemudian run. Oke, sudah saya run, sudah. Oke, kemudian saya lihat di wave-nya tadi di sini, kemudian saya reload wave-nya. Nah, kemudian saya lihat keseluruhan. Nah, di sini sudah ada dispense dan change-nya. Kita lihat di sini. Ini dispense, ini belum change karena masih di key-nya saja. Key-nya di posisi 3 tadi. Nah, kemudian pada saat posisinya sudah wait, kemudian mendapat D id-nya, maka dia dispense dan change. Dispense dan change 1. Oke, itu bisa kita lihat bagaimana membuat tampilan untuk dilihat hasil dari simulasi vending mesin di sini. Nah, kembali ke sini. Nah, bagaimana ini dibuat daftar yang panjang gitu ya? Mungkin ini kurang nyaman kalau kita buat rangkaiannya panjang gini ya. Nah, sehingga bisa diperbaiki dengan memakai cara yang lebih elegan gitu ya. Kita bisa membuat isinya, kemudian kita bisa menampilkan isi itu di loop saja misalnya. Nah, ini kalau kita lihat kan sebetulnya ini ada mengisi reset dan clock, kemudian mengisi D-in, K-in nya itu berkali-kali gitu ya. Nah, itu bisa kita isi dengan cara yang berbeda. Oke, ini saya cari cara yang lain. Dengan masih mengacu pada gambar ini ya, sebetulnya bisa dibuat lebih
udah untuk TB-nya tadi atau test bench-nya ya. Nah, ini bentuk test bench yang lain. Jadi caranya diisi dulu gitu ya. Di sini misalnya di sini portnya sama seperti tadi. Kemudian diisi di sini reset clock 1100 key in DN-nya wait for 1 second. Kemudian resetnya dinolkan, maka dia akan reset masuk ke switch ya, kemudian resetnya di set nolkan dengan diisi 1 supaya clocknya naik wait. Nah, setelah ini buat loop. Nah, ini variasi saja, saudara bisa mencobanya dengan cara yang lain. Di sini dibuat loop IJMNKL panjang gitu ya, maksudnya untuk mengisi clock D dan G nya itu secara program, bukan secara konstan tadi. Di sini L itu untuk clocknya, maka clocknya akan berganti 010101 gitu selama 1 nanosekund. Kemudian D-nya diisi J-nya yang di sini ya. Ini 0101 juga. Kemudian G-nya ini yang lebih diisi dengan K, itu yang lebih rapat gitu ya frekuensinya, sehingga nanti dia akan 0101. Nah, selain itu saya menambahkan current state ya, supaya kelihatan state-nya itu sekarang di mana. Nah, ini perhatikan di sini ada ya. Nah, di sini ada current state ya. Current state itu vektor 10, itu isinya karena 1010, karena ada 3 state maka perlu 2 bit, sehingga di sini diisi 1 0, 2 bit 1 down to 0, itu artinya array 2 bit ya. Kemudian nah ini ditambahi signalnya untuk current state itu, di sini juga ditambahi situ ya, sehingga nanti bisa diisi di sini untuk current state-nya bisa dimunculkan. Nah, sehingga perlu diubah juga di vending-nya diubah juga. Nah, seperti ini ditambahi current state, logic 10, kemudian signal di sini tambah juga. Nah, kemudian saya tambah satu proses yang ini ya. Tadi ada next state logic, state memory, dan output logic. Nah, sekarang saya tambahkan di sini untuk mengisi dari current state-nya itu. Nah, ini sebenarnya kalau mau dipindahkan ke sini bisa juga, tapi ini saya sendirikan supaya kelihatan bedanya di sini. Di S-switch itu 00, S25 itu 01, S50 itu 10, dan yang lainnya 11. Walaupun 11 itu mestinya tidak pernah muncul karena tidak ada. Jadi isinya S-switch dikonversi ke 00. Ini kalau di rangkaian itu penetapan nilai keadaannya gitu ya. Nilai keadaannya di sini 00, 01, 10. Nah, saudara bisa mengisi yang lain-lain karena ini 3 keadaan, dipilih 2 bit. Bisa diubah-ubah di sini. Ini saya urut saja 00, 1, 10. Oke. Nah, kalau seperti ini maka kalau kita lihat hasilnya, nah, kita bisa download dari atau di wave-nya tadi. Saya buat baru tab yang nah ini ya, ini kosong, hasil yang baru. Isinya sekarang ada current state. Nah, ini saya ambil semua, append, ini hasilnya.
Kemudian ini saya munculkan semua. Nah, sekarang sudah kelihatan nih loop yang panjang tadi, hasilnya adalah ini. Ya, ini current state. Current state-nya 00 itu S-bit, 01 itu S25, dan 10 itu adalah S50. Nah, kita lihat di sini 00 next state, 01, 10. Ini karena mendapat, oh ya, kita susun dulu resetnya ya, reset di atas, change-nya di bawah, change di bawah, key in-nya di sini, kemudian state itu perubahan state-nya. Oke, sebenarnya seperti ini. Kita lihat clock-nya. Oke, reset-nya di sini. Ya, ini clock-nya. Kemudian ini state-nya 00, 01, 10, 00, 01, 10, 00. Nah, urut saja. Kita lihat di sini pada saat key-nya di sini. Nah, ini yang dispense ya, pada saat key-nya 1, kemudian di 10. Nah, 10 itu akan muncul dispense ya. Kemudian di sini karena ini masih 1 ya, maka dia muncul dispense lagi ya, dispense, dan dia ke 00. Kemudian 00 ini kena key lagi, maka dia akan menjadi 01 ya, di sini dia akan 01 dan seterusnya 10, 10, 1. Nah, kita lihat yang D. Nah, ini D-nya. Oke, saya perbesar dulu, atau saya ini kecilkan ya supaya kelihatan. Yuk. Oke, ini sudah kelihatan zoom-nya di sini ya. Ini adalah 00, 01, 10, 00. Nah, di sini akan muncul ini D-nya, kita lihat. D-nya ini change-nya masih 0. Nah, change-nya akan 1 di sini karena posisinya di sini 00. 00 kena D baru change-nya 1. Nah, kalau di sini itu state-nya adalah 01, kena D, dia tidak 1 change-nya ya. Di sini juga demikian ya. Tidak 1 change-nya karena state-nya adalah 10. 10 adalah S50. Nah, pada saat 00 di sini, nah itu kelihatan di sini. Oke, saya ulang di sini C key in-nya 1, kemudian state-nya 01. Ini di sini ada D. Tapi karena di sini D itu tidak mengubah change karena state-nya 01. Di sarannya tadi kan D itu akan menjadi state change kalau state-nya 00. Nah, di sini state-nya 00, key-nya 1, maka change-nya ada. Ini dispense-nya ada dan change-nya ada. Nah, itu terus ke kanan sampai selesai. Kalau kita lihat ke kanan akan sama ya. Jadi D ini akan 1, D-nya 1, maka akan menjadikan change-nya 1 kalau posisinya itu state-nya 00. Ini state-nya 00 ya. Ini state-nya 00, maka dia bisa mengubah change-nya menjadi 1. Kemudian kalau tidak, maka change-nya tetap 0 walaupun D-nya bisa 1. D-nya bisa 1 di sini karena ini ada quarternya 1, maka setelah
setelah 10 di sini 10 kena key, maka dispense-nya 1 sehingga 0 ya. Kemudian state-nya akan kembali ke 00. Di next state-nya akan 00 nih ya. Itu kalau ada key lagi. Nah, demikian untuk pembahasan mengenai VHDL yang berhubungan dengan finite state machine. Nah, ini seperti tadi, ini masih tadi ada kekurangan di sini ya, karena kalau key-nya 1 dia ke sini, setelah di sini mendapat D, nah itu tidak keluar botolnya padahal bayarnya sudah $1. Nah, mestinya di sini ada keluar tuh. Jadi ini perlu diperbaiki, kemudian diagram diperbaiki, kemudian VHDL-nya diperbaiki, maka bisa menghasilkan yang lebih pas. Baik, untuk kali ini saya sampai di sini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.